Kawasan Laut Nusantara seperti tak pernah habis cerita untuk dijejaki. Bukan hanya bentang alam dan memesona saja, kekayaan hasil laut serta kearifan masyarakat pesisir menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sistem pencarian hasil alam secara tradisional masih dipertahankan untuk menjaga kelestarian alam pesisir. Hari ini di Harian Trek ini saya bersama dengan ibu-ibu dan bapak dari Desa Torosiaji akan ikut melaut ke yang di Panas Trek ini. Tapi saya tidak akan ke laut dulu, saya akan ke hutan dulu untuk mencari bahan-bahan memancingnya. Karena sekarang tekniknya berbeda. Lewat mana Pak? Sini. Ini saroko. Jadi ini yang dinamakan dengan saroko kalau masyarakat sini memanggilnya. Tapi kalau dilihat ini adalah tanaman paku-pakuan yang nempel hidup di tanaman inangnya. Ini tanaman tempat dia hidup ya, Pak ya. Dan harus yang kering biar bisa terbang. Inilah paku layangan atau Drainaria sp. Genus Drainaria memiliki dua jenis daun. Yang berwarna hijau dinamakan daun fertil dan yang berwarna coklat dinamakan daun steril. Alasan penggunaan daun steril karena bentuk dan sifatnya yang lebih kering, sehingga lebih efektif untuk digunakan sebagai alat bantu memancing ala Desa Torosiae. Nah ini simulasi, jadi ini umpan, ceritanya umpan nanti diganti dengan ikan yang kecil. Terus nanti kalau ada ikan cendronya dia akan kesini apa ya, moncongnya kan panjang tuh. Jadi set, moncongnya kena deh, terus tarik. Ini sudah menjadi posisi yang cocok untuk kita menangkap ikan cendro karena ikan cendro ini memang dia suka berada di atas, melayang-layang di atas perairan terumbu karang. Dia suka menangkap ikan-ikan kecil dengan mulutnya yang panjang. Dia mulutnya panjang dan tajam. Ada beragam teknik untuk menangkap ikan cendro. Nah, dengan layangan ini dibutuhkan karena dia harus menjaga si umpannya berada di permukaan. Karena ikan cendro suka dengan umpan yang ada di permukaan. Dia tidak mau dengan yang tenggelam. Tempat sudah didapat, saatnya merakit alat pancing. Alat sederhana ini sangat terbukti efektif sebagai alat tangkap ikan di wilayah pesisir. Baru 1 menit umpan bermain-main di air, sudah ada ikan cendro yang terpancing. Wow. Oh, berjalan kita air mengendap ke. Ini dia yang lumayan besar, panjangnya tuh sekitar 80 cm. Sebetulnya aslinya bisa sampai 1 meter. Kalau kita lihat nih warnanya cantik banget. Atas itu biru tua, navy, bawahnya silver. Dan ini salah satu bentuk adaptasi biar kalau dari burung pemangsa dia nggak akan kelihatan karena warnanya biru bagaikan laut. Nah kalau dari bawah dia warnanya silver, nggak akan kelihatan sama ikan-ikan pemangsa di bawah bagaikan langit. Keberuntungan kali ini belum selesai dan dapat lagi target buruan kedua dan ketiga.
Sepertinya kali ini berkah laut sedang menaungi kami. Teknik sederhana dan ramah lingkungan ini benar-benar terbukti jitu dan pantas menjadi andalan warga pesisir Torosiae sebagai alat untuk menangkap ikan tradisional. Ini baru 10 menit tapi udah dapat ikan cendro. 1, 2, 3, 4 dan satu masih menggelepar. Sebenarnya terus terang saya sedikit takut karena ini moncongnya panjang dan giginya lumayan tajam. Tidak heran, ikan ini disebutnya Tylosaurus crocodilus. Crocodilus dari krokodil, buaya. Lihat aja, panjang dan tajam. Rasa kagum membuat rasa penasaran ingin mengetahui akan teknik unik berbahan daun saroko ini. Rupanya keberhasilan tak hanya dari bahan baku alat pancing, tetapi juga dari teknik memegang dan mengendalikan alat. Dan rupanya benar-benar sulit. Ternyata tidak mudah, tidak segampang yang dilihat. Jadi ininya harus kuat, kita pegang dan pegal ternyata. Tapi kalau Bapak tadi kok nggak gini sih Pak posenya Pak? Lihat, kenapa sekarang saya kayak kodok? Tuh udah goyang-goyang. Pegel. Ngeliat Bapak tuh tampaknya enak. Dalam waktu 10 menit sudah dapat 3 biji apa 4 biji? Tepat 4 ekor. Ini 10 menit belum dapat. Dan akhirnya kesabaran selalu berbuah manis. Seekor ikan cendro berhasil tertangkap. Ikan pertamaku. Ternyata begitu rasanya mancing ya. Ini adalah mancing saya pertama. Wah, itu dia. Tanggapan saya pertama selama 17 tahun selama saya hidup. Itu. 17 tahun. Hasil tangkapan sudah cukup, kini saatnya kita kembali dan mengolah ikan cendro ini. Kali ini tawaran menu ala Torosiae tak hanya satu. Ada kuah asam, cendro bakar, dan gohu alias sashimi cendro. Mendengarnya saja membuat liur terasa menetes. Sweet dulu. Enak yang mana dulu nih? Ada 3 macam. Gohu, bakar, kuah asam. Emang kulitnya gohu masih nempel ya? Saya males motongnya. Kan rasanya emang enak, si dagingnya tuh padat. Ternyata juga dia banyak mengandung kalsium fosfor dan juga vitamin A. Pokoknya bagus untuk anak-anak masih di masa pertumbuhan. Kayak saya di masa pertumbuhan.